Selamat malam Pateners. Paten, pemuda kreatif dan keren, kembali menemani Anda dengan sajian yang bisa menjadi inspirasi untuk membuka usaha dan juga mengembangkan usaha. Episode kali ini kita akan membahas UMKM keren dari negeri Laskar Pelangi. Pateners, ini ada satu oleh-oleh ya. Ini adalah makanan khas dari Belitung. Langsung kita lihat yuk. Ini dia usahanya. ZY ini bukan hanya rintak saja, tetapi banyak macam produk-produk kami seperti kue coklat, semprit, dan aneka-aneka keripik dan olahan ikan. Kalau dulu ini kan usaha keluarga, usaha orang tua, ibu kan. Jadi sekarang tuh udah diturunin sama Cindy. Untuk pembuatan rintak ini kalau dibilang ribet, nggak ribet. Kalau dibilang mudah, ya nggak mudah juga gitu. Kalau dibilang masa pandemi ini tuh bukan cuman dari usaha ZY ini ya, mungkin semuanya gitu. Tetapi untuk cara menanggulanginya itu kita larinya ke online gitu, jual-jual online, kita cari reseller gitu kan. Selain kita jual sendiri secara online pribadi, resellernya juga penjual gitu. Terus kita taruh ke toko-toko. Jadi untuk semuanya jangan pantang menyerah, tetaplah semangat. Terutama untuk generasi-generasi wanita milenial, karena wanita itu bukan hanya diam di rumah gitu, karena dia kalau wanita karir itu bisa juga mengurus rumah tangga, karena dia bisa mengurus dua-duanya gitu. Nah, bisnis yang kedua, ini satu makanan yang sangat khas dari Belitung juga Pateners. Namanya adalah sarang ule-ule. Seperti apa? Penasaran dan katanya udah sukses sekali usahanya. Mari kita simak bersama-sama. Jadi awal mula membranding sarang ule-ule Ketamisi ini tuh di tahun 2015. Jadi pas wisatawan di Belitung meningkat, mulai terpikir sama kita untuk gimana supaya Ketamisi khas Belitung ini bisa dijadiin oleh-oleh dan bisa dikirim-kirim ke luar kota. Jadi Ketamisi ini tuh bahan dasarnya dari rajungan. Jadi di sini itu di Belitung itu melimpah daging rajungan. Jadi kita dapatnya dari pengepul-pengepul. Kita memberdayakan pengepul-pengepul yang ada di daerah-daerah. Jadi di saat pandemi kemarin, di luar dugaan itu malahan permintaan Ketamisi frozen ini meningkat. Harapan saya itu Ketamisi ini bisa dinikmati sampai manapun, sampai luar negeri bahkan. Harapan saya untuk masyarakat Belitung tidak meninggalkan kearifan lokal, tetap mencintai dan tetap menjaga khasanah-khasanah budaya di Belitung. Tips saya cuma satu, jangan pernah takut bermimpi dan lakukan hal yang paling terkecil dahulu. Lakukan apa yang ada di depan mata yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan. Ternyata Pateners, dari Belitung ini ada yang namanya jeruk kunci. Penasaran seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Ini dia. Jadi kita itu memproduksi sirup jeruk kunci asli Belitung. Semenjak 2015 kita sudah mulai produksi. Nah ini karena
saya melihat banyak wisatawan yang ke Belitung ini makan apa aja di Belitung itu sukanya minumnya jeruk kunci. Kita kebetulan ada kebun sendiri, jadi kita ada panen sendiri. Ya, kalau semenjak PSBB ini mungkin banyak dampak yang besar lah terhadap UKM kita ya. Bukan cuma saya saja, mungkin di semua Belitung itu terdampak sangat besar sekali. Mungkin untuk menyikapi ini semua, saya ada beberapa reseller dan mencari reseller lagi di luar sana yang bisa membantu saya. Nah, kalau untuk rencana ke depan, saya sih masih banyak beberapa inovasi tentang jeruk kunci ini. Mungkin ke depannya yang saya akan buat itu adalah minuman siap saji. Manfaat dari UKM Rumah Jeruk ini, kita membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Belitung. Soalnya sirup ini itu membutuhkan lumayan banyak orang. Nah, kalau untuk teman-teman di luar sana, kita harus memulai dulu, mencoba. Kalau gagal, kita ulangi lagi dengan cara yang lebih baik lagi. Kue namanya adalah jajak umak. Artinya adalah cemilan ibu. Saya penasaran, kayak apa kue ini? Kita lihat bersama-sama. Jajak umak ini mempunyai arti, kalau jajak itu bahasa Belitungnya itu untuk cemilan, sedangkan umak itu artinya ibu. Jadi diharapkan dengan nama brand Jajak Umak itu kita itu bisa merasakan sentuhan kenikmatan kasih sayang ibu dari olahan kue kita. Nah, bagaimana? Saya berpikirnya gimana, kenapa nggak dibikin sesuatu yang bisa dibawa orang dari Belitung ke Jakarta, tetapi sesuatu yang unik. Nah, makanya itu cobain deh, saya coba-coba membuatnya dalam jadi sebuah cake kayak gitu. Nah, jeruk kunci juga ini kan sebelum diolah menjadi cake jeruk kuncinya ini juga harus kita proses biar bisa bertahan lama. Harapannya itu ya supaya Jajak Umak itu menjadi salah satu oleh-oleh yang dibawa dari wisatawan yang bermain ke Belitung itu untuk dibawa keluar Belitung. Kalau untuk pesannya, pertama sih yang harus kita bikin itu kita harus menemukan resep yang pas. Nah, resep yang pas itu kita tanya ke beberapa orang, kalau mereka cocok ya udah. Kalau misalnya udah ada standar, kita gunakan standar resep kita gunakan bahan-bahan yang berkualitas biar kue kita juga enak jadinya kayak gitu. Masih dari Belitung nih Pateners, ada es krim. Yuk kita lihat seperti apa usaha dari Ice Cream dari Belitung. Pateners, tahu nggak sih di Belitung ada toko es krim yang enak banget. Namanya adalah Ice Cream. Toko es krim ini baru dibuka pada saat pandemi sedang berlangsung loh Pateners. Yang unik dari Ice Cream ini adalah semua produk es krimnya handmade loh. Dan pastinya beda dengan es krim pabrikan. Rasanya juga bervariasi, ada pandan, popcorn karamel, dan masih banyak lagi. Selain itu, Ice Cream juga memberikan topping tambahan yang unik-unik, seperti kacang, kurma, dan marshmallow.
Dengan harga yang terjangkau, Patener sudah bisa mendapatkan 3 scoop ice cream dan topping tambahan. Pateners, ice cream bisa menjadi panutan karena di masa pandemi ini kita tidak perlu mempermasalahkan modal yang besar untuk membangun bisnis. Cukup dengan modal yang kecil, kita bisa membuat bisnis baru dan membuka lapangan kerja. Jadi Pateners, tetap semangat, optimis, dan jangan menyerah. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Tadi di awal acara saya bilang ada satu kata yang sangat penting dalam usaha, yaitu tekun. Betul kan? Nah, pengusaha ini sangat tekun. Berawal dari melihat perkembangan pariwisata di Belitung, pengusaha yang satu ini mencoba mencari cara untuk membuat batik sampai pergi ke Jawa untuk mempelajari yang namanya motif batik. Dan akhirnya dengan kreasinya yang sangat tekun, dia membuat batik motif Jawa dipadu-padankan dengan batik Belitung. Terjadilah namanya bepulin. Seperti apa nih batiknya? Kalau bagus, saya mau pakai buat kondangan. Tapi kondangan kemana ya lagi pandemi gini ya? Kita semua dari nol, cuman melihat pariwisata, perkembangan pariwisata Belitung, saya berpikir mungkin sepertinya menjanjikan dan ada peluang ke depannya. Akhirnya saya belajar keluar untuk mempelajari batik. Akhirnya menemukan file saya di sana. Ternyata batik itu tidak hanya untuk Jawa, Belitung juga bisa. Khas Belitung saya padukan, karena Belitung itu kan rame. Kita motif batik Belitung itu selalu rame. Akhirnya saya menemukan style batiknya seperti apa. Itu saya mencoba dan langsung alhamdulillah booming. Pertama kali saya memperkenalkan batik Bepulin Belitung itu di Belitung Expo 2019 di Tanjung Pendam. Keadaan di saat pandemi sekarang ini sangat berpengaruh untuk usaha kami. Akhirnya kami berinovasi dengan membuat masker, menjual hand sanitizer, facial. Akhirnya berkesinambungan, itulah yang menghidupi kita di masa pandemi. Buat teman-teman yang ada di luar sana, jangan takut berusaha, memulai, karena sesuatu ada jalannya dan kita harus belajar dan jangan memandang usia. Apalagi buat kalian yang masih muda, jangan takut berusaha, semangat, dan terus mencoba. Semangat! Kalau jalan-jalan ke luar negeri, pasti banyak orang beli yang namanya oleh-oleh. Kalau keliling Indonesia, jangan lupa juga untuk dibeli souvenirnya. Contoh yang satu ini nih, usaha dari Alisa Souvenir dari Belitung. Dia membuat boneka kain flanel. Ini awalnya, idenya Pateners, ini dari hobinya. Hobinya dengan boneka, akhirnya dibikin bisnis dan dijadikan souvenir. Nah, kita lihat yuk seperti apa bisnisnya dari Alisa Souvenir dari Belitung. Perkenalkan, saya Eva Wani Alisa. Saya pemilik dari Alisa Souvenir. Tepatnya 10 tahun yang lalu usahanya dimulai. Pariwisata di Belitung mulai bangkit. Terus ada keinginan untuk membuat sesuatu yang bisa dijual ke wisatawan. Kalau untuk bonekanya kreasi sendiri, dari mulai bikin pola sampai finishing. Kalau untuk proses pembuatannya dimulai dari membuat pola di atas kain flanel, digunting, terus dijahit, diisi dengan dakron, terus dihias. Ini yang paling berkesan, Pak Ishak Merobi, Wakil Bupati Belitung. Beliau suka sekali pesan di sini kalau ada temannya yang ulang tahun atau ada temannya yang ingin pindah tugas. Kalau untuk penjualan di galeri atau di toko oleh-oleh memang tidak ada penjualan di masa pandemi ini. Harapannya ya semoga pariwisatanya bangkit kembali sehingga
penjualannya bisa meningkat. Wisatawan mulai berdatangan ke Belitung. Tak perlu jadi seorang yang serba bisa. Cukup tekuni satu yang kamu suka dan menjadi hebatlah dengannya. Pateners, daun adalah salah satu bahan yang bisa dijadikan banyak hal. Contoh yang paling mudah adalah alas untuk makan. Nah, ini ada daun, namanya daun lais ya. Dari Belitung bisa dibuat untuk menjadi tas. Dan diproduksinya katanya harus malam hari nih Pateners. Unik ya, karena kalau siang hari kena sinar itu daunnya keras. Tidak bisa digunakan untuk merajut. Penasaran? Dari Belitung punya kreasi yang luar biasa. Ini dia. Nama saya Heni Fediastuti. Velika ini berdiri sudah kurang lebih hampir 9 tahun. Awalnya kita bergerak di bidang kerajinan dan sekarang lebih fokus ke lais untuk memperkenalkan kerajinan khas dari daerah Belitung. Jadi untuk siap dianyam ini melalui proses yang panjang. Jadi diambil dari pohonnya, dibakar, direndam di dalam air, terus dijemur sampai siap anyam. Itu juga menganyamnya pada waktu malam hari. Tidak boleh siang hari, apalagi pas waktu panas, karena akan kesulitan laisnya nanti menjadi keras. Velika juga ingin lais dikenal di Indonesia, kalau bisa mancanegara. Jangan putus asa sih, karena kita memulai bisnis itu bukan sehari ini jual langsung laku, enggak. Kita perlu memperkenalkan produk kita apa, kita perlu sekarang kan lebih promosi lebih mudah, kita bisa menggunakan media sosial lebih nyaman kan, daripada dulu kita mungkin dari bazar ke bazar, dari mulut ke mulut. Kalau sekarang jualannya lebih enak. Sebenarnya kita masih tetap berjalan karena kita sebenarnya lebih ingin mempertahankan lais ini, karena lais ini kan merupakan ciri khas dari daerah Belitung. Kalau bukan kita lagi yang melestarikan, siapa lagi gitu kan. Banyak sekali sekarang restoran di beberapa kota besar tidak menyediakan sedotan ya Pateners ya. Karena terbuat dari plastik dan disarankan untuk minum langsung atau menggunakan sedotan yang ramah lingkungan. Nah ini dari Belitung, ini bisnis yang sangat green sekali Pateners. Dari tanaman purun. Kita lihat ya, ini natural, chemical free katanya Pateners ya. Dan pastinya memberikan impact yang luar biasa kepada lingkungan. Oh, bentuknya seperti ini ya. Wow. Mungkin kalau misalnya belum pernah melihat seperti apa sedotan dari tanaman purun ini, seperti pasta ya, warnanya dan teksturnya. Ini keren nih. Semoga produk ini bisa go internasional. Kita lihat usahanya bersama-sama. Nama saya Hartati. Saya adalah pemilik dari Purun Eco Straw. Lama purun itu tidak pernah tersentuh. Setelah kami melihat ini ada peluang bagus, kami akan mencoba ini selain untuk tikar dengan tali, ini bisa menjadikan produk lainnya. Makanya kami menemukan untuk dijadikan sebuah sedotan. Nah, untuk proses pertama memang pengambilannya kita tidak merusak ya, tidak merusak tanaman itu tersebut karena kita mengambilnya tidak dengan akar-akarnya. Setelah proses pemotongan, kita akan melakukan pembersihan, kemudian pencuciannya. Proses selanjutnya perebusan. Setelah perebusan, tahapan selanjutnya penjemuran. Nah, untuk tahapan akhir dari setelah pemrosesan, pengeringan, pengurangan kadar air tadi, nanti selanjutnya kita akan pengopenan. Untuk masa pandemi ini memang sangat luar biasa. Kami pun merasa shock gitu ya. Kenapa? Ini harapan kami nih awalnya gitu. Harapan kami ini untuk memulai usaha, harapan kami untuk mengenalkan sesuatu yang beda nih gitu. Apa yang mesti kami lakukan dengan zona seperti ini? Kami coba membangun kembali relasi-relasi, juga bantuan dari Pemda ya, mulai untuk memperkenalkan kembali produk. Planning kami mau ini mendunia. Kami ini mau dikenal dunia, bukan hanya dikenal, tapi manfaatnya kami ini mendunia. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali.
Pateners, kita sering mendengar dan membaca berita tentang bantuan langsung berupa uang tunai dari pemerintah untuk pengusaha mikro. Yang dimaksud dengan usaha mikro adalah yang memiliki aset tidak lebih dari 50 juta rupiah dan memiliki omset tidak lebih dari 300 juta dalam setahun. Untuk itu di sebelah saya sudah ada Bapak Teten Mas Duki. Apa kabar Pak? Baik. Selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia. Oke, sehat ya Pak ya? Oke, Pak, nih untuk pateners di luar sana untuk menjelaskan apa itu Banpres produktif dan tujuannya apa? Silakan, Pak. Ya, Banpres produktif usaha mikro ini sebenarnya hibah modal kerja untuk usaha mikro yang selama ini belum pernah pinjam ke bank. Ya, karena itu Pak Presiden mau memberikan hibah modal kerja sebesar 2,4 juta untuk 12 juta usaha mikro. Jadi total sekitar 28 triliun. Nah, kita berharap dengan tambahan modal kerja ini mereka tidak terjun ke jadi pengangguran, sehingga angka pengangguran kita makin tambah, angka kemiskinan makin tambah, dan diharapkan mereka masih bisa usaha. Nah, 98% pelaku usaha di Indonesia itu yang usaha mikro ini. Nah, ini yang akan yang dibantu oleh negara ya. Ya, itu. Jadi ini yang kita ingin mereka bisa berusaha lagi. Dengan begitu kita juga ingin mereka ke depan juga bisa mengakses pembiayaan KUR. Oke. Ya, yang kita salurkan di bank ini 190 triliun setahun. Sebelum kita masuk ke KUR, Pak, pasti banyak sekali pateners yang bertanya, nah siapa saja nih yang berhak untuk mendapatkan Banpres produktif ini? Pasti banyak yang bertanya, apakah saya, apakah teman saya, siapa saja Pak? Kriterianya apa aja nih? Ya, yang penting punya usaha. Yang penting punya usaha ya? Punya usaha, persyaratannya hanya NIK. Oke. Kalau dia tidak tinggal di domisili KTP-nya, dia bisa minta surat keterangan usaha dari desa. Nah, tapi mereka jangan yang sedang menerima pinjaman dari bank. Oh, oke. Ya, bukan ASN juga, bukan TNI, bukan Polri, bukan pegawai BUMN, BUMD. Oke. Ya, jadi dan juga tabungannya jangan lebih dari 2 juta. Nah, karena nanti data yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada kami itu akan kami cleansing, ya, yang diberikan yang memenuhi syarat. Seperti itu. Oke. Nah, jika kriteria-kriteria tersebut masuk ke dalam kriteria pateners, nah, bagaimana cara untuk mendaftarnya, Pak? Ya, usaha mikro ya daftar ke kepala dinas lah, koperasi dan UMKM di kabupaten dan kota. Kalau dia anggota koperasi, koperasinya bisa mengajukan ke kami. Nanti kami akan periksa datanya bersama BPKP, bersama OJK, bersama Menteri Keuangan. Kalau udah clear, baru kami perintahkan bayar kepada bank penyalurnya. Pak, sampai saat ini responnya gimana dari masyarakat Indonesia? Ini sangat bagus ya, respon di mana-mana sangat positif karena memang ini yang paling dibutuhkan. Survei EDB juga menyatakan bahwa 99% dari responden membutuhkan modal kerja dalam bentuk hibah, ya, bukan pinjaman yang harus dicicil karena memang betul-betul mereka sekarang sedang jatuh ya. Jadi ini pun kita berharap bisa menggerakkan ekonomi di masyarakat. Amin. Dan paling banyak kalau boleh tahu Pak, sektornya apakah? Ya, paling banyak industri rumahan lah, ya, terutama makanan minuman, ya, pedagang asongan, ya, ada juga yang saya kira penjual jamu, penjual bakso, warteg, ya, warung-warung kecil seperti itu. Dan pertanyaan terakhir dari saya Pak, ini sampai kapan Pak program Banpres produktif ini untuk pengusaha mikro? Ya, ini sampai akhir tahun. Sekarang penyerapan sudah 77%. 77%. Ya. Dan kami sudah mengusulkan mungkin akan diperpanjang tahun depan. Amin. Tapi ini hanya satu kali ya. Satu kali. Oke, jadi yang sudah mendaftar tidak boleh lagi pastinya ya. Dan semoga usahanya sudah maju. Ya. Oke.
Baiklah, terima kasih Pak Teten sudah hadir di sini ya. Yang pastinya kayaknya enak kalau misalnya Pak Teten hadir di sini setiap episode ya. Jadi kalau mau nanya apa aja Siap. langsung ya. Siap. Oke, Pak Teten terima kasih banyak. Ya, Pak sama-sama. Teten, kita kembali setelah yang satu ini. Saat ini memang situasi ekonomi sedang sulit, tapi jangan menyerah. Ayo buka usaha. Banyak yang sudah berhasil mengolah sampah jadi barang berharga, mengolah limbah pertanian menjadi barang yang bernilai ekonomi, dan pemerintah menyediakan berbagai modal kerja yang murah dan mudah. Dan kalau perlu bimbingan untuk usaha, kami menyediakan layanan untuk konsultasi. Silahkan hubungi di website kami. Tahu kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Tahu kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, waktu untuk bangga produk keren Indonesia. Dan caranya nggak susah kok. Ada di sosial media. Langsung kita lihat ya. Ini ada produk-produk apa aja yang keren dan patut kita banggakan, dan ini asli dari Belitung. Yang pertama adalah Wijaya Crab Belitung. Ini adalah ketam. Ketam ini makanan khas Belitung. Di dalamnya itu full daging 100% kepiting. Oh, ini pakai sambelnya, bisa dimakan pakai mie juga atau digoreng. Aduh, sayang banget gak ada di sini. Kalau di sini udah pasti saya makan. Aduh, Pateners, dan kayaknya harganya juga nggak mahal. Dan ini adalah salah satu ya jenis makanan atau masakan yang harus dicoba kalau kita ke Belitung. Coba tebak Pateners, makanan apa yang menjadi salah satu ciri khas kota Belitung? Apalagi kalau bukan ketam isi daging. Nah, @wijaya crab Belitung ini menyediakan ketam isi dalam bentuk kemasan. Sehingga ketam yang sudah digoreng akan menjadi sangat crispy dan renyah banget ketika dimakan. Duh, enak banget ya Pateners. Nah, ini ada snack khas Belitung yang bisa dilihat langsung saja di social media. Namanya adalah Valia.snack Belitung, Pateners. Dia punya kue, ada madu khas Belitung ya. Saya paling suka karena setiap madu saya yakin punya ciri khasnya sendiri-sendiri dari setiap daerah. Kemudian ada juga peletek ikan tenggiri. Wah, ini kayak sejenis kerupuk, Pateners, tapi namanya peletek. Harus dicoba juga, ini 100% ikan tenggiri. Dan ada dodol. Wah, saya taunya dodol Betawi. Ini ada dodol dari Belitung. Seperti apa? Wah, harus kita coba. Pateners, kalau kamu lagi ke Belitung, kamu wajib banget mendatangi toko yang satu ini nih. Namanya adalah @valia.snack Belitung. Di sini kamu dapat menemukan berbagai macam snack ciri khas Belitung. Mulai dari pastel mini, kue satu, dan masih banyak lagi pilihan snack yang ada. Selain harganya terjangkau, snack di sini rasanya sangat lezat. Penasaran kan Pateners? Nah, berikutnya Pateners, ini ketam juga. Kayaknya ketam ini wajib banget dicoba kalau kita ke Belitung ya. Nah, ini ketam, ternyata dia punya abonnya, Pateners. Wow, coba saya lihat ya. Ada abon, dan ini adalah abon kepiting. Kebayang ya, kalau misalnya kita makan kepiting langsung kan agak ribet. Ini langsung aja pakai nasi panas. Dan dia juga bisa dijadikan otak-otak ya. Nah, ini usaha yang satu ini bukan cuma menjual ketam, tapi dia juga supply daging kepiting rajungan ke seluruh Indonesia. Mantap nih, apalagi kepitingnya dari Belitung. Wajib dicoba. Satu lagi toko yang menjual ketam isi nih Pateners. Namanya adalah @ketam_makci Belitung. Toko ini menyediakan berbagai produk olahan dari kepiting, mulai dari ketam isi, nugget ketam, capit ketam, dan abon ketam. Semua produk ketam ini diolah secara rumahan. Artinya, semua produk dari toko ini memiliki kualitas terbaik dan terjamin kebersihannya. Nah, masih ngomongin abon nih Pateners, saya nemu di sosial media ini abon ikan Belitung. Wow, nih udah gitu dikasih juga ide ya di sosial medianya makannya pakai apa. Bisa pakai bapau, bisa pakai nasi, atau yang kekinian makannya pakai roti. Ini bener juga ya, makan roti selama ini abonnya abon ayam.
ya, atau abon daging. Ini abon ikan, ikannya dari Belitung. Wah, silakan dicek. IG-nya adalah abon ikan Belitung. Tahu nggak sih Pateners kalau abon adalah makanan yang terbuat dari serat daging hewan? Di toko yang satu ini, abon diolah dari daging ikan Pateners. Abon ikan Belitung, pastinya enak banget loh abonnya dengan kualitas yang terbaik. Nggak diragukan lagi bahwa abon di sini rasanya emang enak banget. Ini ada kerajinan tangan Pateners yang saya temukan di sosial media. Namanya basinglah_Belitung. Terbuat dari kayu, bisa dijadikan gantungan kunci, souvenir, bahkan plakat. Dan saya sempat lihat ini juga, bahkan dijadikan jam. Aduh, jamnya bagus banget. Wow, ini benar-benar kreatif sih. Saya lihat juga ada yang jadi tas, ada yang jadi dompet, jadi mug, dan lain-lain. Dan semua berbahan dasar kayu. Kalau saya perhatikan, ini dijadikan souvenir pernikahan, bisa. Wah, ini bagus sekali. Dan bentuknya benar-benar unik Pateners. Silahkan lihat, namanya basinglah_Belitung. @basinglah_Belitung menyediakan berbagai macam craft dari bahan dasar kayu. Selain dari bahan dasar kayu, Basinglah juga menggunakan sisa batok kelapa sebagai bahan dasarnya, menggunakan jurus andalan mereka, yaitu mengubah bongkahan sampah menjadi produk-produk yang kreatif. Tahu kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Tahu kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten, pemuda kreatif dan keren. Dan kita punya segmen yang baru nih Pateners, namanya adalah Desa Inspiratif. Nah, inilah desa di mana akan menampilkan UMKM yang keren, yang berbisnis secara sharing ekonomi. Kita masuk ke yang pertama. Desa yang pertama dari Belitung nih Pateners, mempunyai produk yang namanya Sepiak. Sepiak ini merupakan produk eco-print ya, yang ramah lingkungan. Yaitu produksi kain, motifnya adalah daun, dan dia menggunakan daun yang asli loh. Daun yang asli ditempelkan pada kain, kemudian menggunakan tinta, menghasilkan daun yang begitu cantik berpadu padan dengan kain. Ih, penasaran seperti apa nih? Nah, sharing ekonomi yang dimaksud di sini Pateners, ternyata pengusaha ini mempekerjakan tunarungu. Sepiak merupakan UMKM yang membuat kain batik dengan berbagai motif khas Belitung yang diproduksi secara eco-printing. Sesuai dengan filosofi nama Sepiak, yaitu ingin berbagi. Sepiak melibatkan anak-anak disabilitas dari sekolah luar biasa untuk turut dilatih hingga nantinya menjadi tim produksi di sana. Awalnya kami merasa agak kesulitan gitu. Namun ternyata seiring berjalannya waktu kami merasa bahwa mereka memang anak-anak yang luar biasa karena tidak disangka kemampuannya melebihi apa yang kita perkirakan atau kita pikirkan seperti itu. Alumni-alumni dari sekolah luar biasa kami latih di Sepiak Belitung ini menjadi tim produksi kami. Wah, sangat membanggakan ya. Bisa jadi contoh nih untuk UMKM yang lainnya. Teman-teman disabilitas bisa juga loh menghasilkan karya-karya yang keren banget. Usaha yang kedua masih dari sebuah desa di Belitung nih Pateners. Namanya adalah Demahen. UMKM yang satu ini bekerja sama dengan panti asuhan, tujuannya untuk mendidik dan juga memberikan nilai-nilai kewirausahaan atau entrepreneurship kepada anak-anak. Nah, produk yang dijual yaitu batik dan mereka sudah memulai usaha ini dari tahun 2004. Di mana pada saat itu batik belum populer di Belitung. Dan owner dari usaha ini, dia juga lah yang mempunyai panti asuhan ini. Oh my God. Wow, ini luar biasa sekali idenya dan niatnya. Demahen merupakan UMKM yang bergerak di bidang fashion yang memproduksi batik khas Belitung dengan berbagai warna oriental seperti merah, kuning, dan warna cerah lainnya. Melalui batik, Demahen bekerja sama dengan panti asuhan yang bertujuan melatih anak-anak untuk menjadi entrepreneur muda. Panti asuhan ini
harus saat ini harus bisa memberikan nilai lebih. Kita bersama-sama, kita bina mereka, selain kita membuat mereka bahagia, membuat mereka senang, nantinya membuat mereka menjadi seseorang yang bisa memiliki nilai. Begitu mereka tumbuh di tengah masyarakat, karena tanggung jawab kita sebagai orang yang memang membina tidak hanya lepas sampai di situ saja, tapi bagaimana caranya seperti kita menanam sebuah padi ini akan berkembang dengan bibit yang unggul nantinya. Pateners, semoga bisnis Demahen ini makin sukses ya, dan semoga impiannya pun dapat tercapai, yaitu menghasilkan entrepreneur muda yang berbakat dan bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Halo Pateners, kita ketemu lagi di Berita Bagus. Bersama saya Bagus Adikarto Gondo Hadiwinoto, Mangku Brata Diharjo. Si Kemal kemana? Gak ada ya? Bagus. Baiklah, ini berita-berita bagus datangnya dari Belitung. Berita yang pertama, Pateners, Pemkab Belitung usulkan 5.500 pelaku UMKM menerima bansos produktif. Wah, ini tepat dengan topik hari ini ya Pateners ya. Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan sebanyak 5.500 pelaku UMKM menjadi penerima program bantuan sosial produktif dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Pateners, pemerintah mengusulkan sebanyak 5.500 UMKM menjadi penerima program bantuan sosial produktif dari Kementerian Koperasi dan UMK. Bah, segar banget nih berita kayak gini. Kayak minum es campur di tengah padang gurun. Nah, kalau udah segar, kita jadi lebih semangat buat produktif dan semakin sukses. Yeah! Berita bagus yang kedua ya, masih dari Belitung. Tak daftar BLT UMKM tetapi dapat dana banpres 2,4 juta. Kok bisa? Itu Pak Menteri sudah bilang gak ada yang ribet di sini. Jadi begini Pateners, penyaluran program bantuan langsung tunai atau BLT atau banpres produktif untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang terdampak pandemi virus corona disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Menkop UKM. Dalam kondisi pandemi begini, siapa sih yang nggak mau dapat bantuan? Khususnya kita nih, para pelaku UMKM. Penyaluran bantuan ini melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM. Nah, kamu Pateners, kamu harus daftar melalui Dinas Koperasi dan UMKM daerah sesuai dengan domisili kamu. Yuk, semangat! Baiklah, untuk itu sekian untuk berita bagus hari ini di Paten bersama saya Bagus Adikarto Gondo Hadiwinoto, Mangku Brata Diharjo. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Hai Pateners, kita ketemu lagi di Paten Surprise. Dan di luar sana sudah ada Mas Karyo yang siap mendatangi UMKM yang akan diberikan surprise dalam bentuk modal untuk memajukan usahanya. Oke, saya telepon dulu Mas Karyo. Loh? Halo Mas. Halo Mal. Apa kabar? Baik Mal. Mas Karyo udah siap untuk Paten Surprise episode kali ini? Oh siap dong Mal, jiwa dan raga. Bagus. Ada apa toh Mal? Gini Mas Karyo, ini cluenya. Nanti Mas Karyo pergi ke warung kopi. Ngapain ke warung kopi Mal? Mas Karyo akan melihat satu orang minum kopi. Nah, cluenya ada di gelas kopi tersebut. Terus? Aku ngambil kopi itu Mal. Iya, udah ambil aja kopinya ya. Oke, selamat bertugas Mas Karyo. Walah, si Kemal nih gimana sih? Ngasih tugas kok serem banget, ngambil clue kok di kopi orang. Kalau kok digamparin gimana Mal? Sampean tuh nggak kayak Mission Impossible gitu, nggak keren cluenya.
Ah, itu tukang kopinya. Sebentar mas. Kopinya pinjam dulu sebentar ya. Nah ini kopi saya mas. Iya, tapi saya pinjam sebentar soalnya ada clue di sini. Aduh panas. Maaf ya mas ya, jangan marah ya mas. Aduh. Oh, Mas Karyo, tolong carikan penjual roti bakar. Tolong dibantu ya. Dan ingat kopinya tolong dibayar. Mas tenang ya mas. Nanti kopinya saya bayar. Tapi saya mesti menjalankan tugas dulu dari bos Kemal ya. Maaf, jangan marah ya mas ya. Duh, Kemal gimana sih? Mang, roti mang. Ya, siap, Pak. Berapa hiji? Berapa satunya? 5.000-an Pak. 5.000? Ya. Di 3 deh. 3. Apa Pak? Coklat. Coklat. Itu sama blueberry. Blueberry ya. Ini dagang sini dari kapan? Dari pagi. Oh, jam berapa mulai? Jam 7-an lah. Jam 7 pagi udah mulai? Pulang jam berapa? Kadang malam lah. Oh. Mana ini aja Pak. Bersih bawa pulang duit berapa duit sehari? 60.000 dari pulang potong modal tuh? Cukup nggak buat sehari-hari? Ya cukup Pak. Oh. Ini usaha mau begini aja nih gerobak? Pengen berkembang ya? Udah berapa lama dagang kayak begini? Ya setahunan lah. Oh, setahunan. Oh. Aduh. Dompet jatuh nih. Dompet saya kayaknya jatuh deh. Aduh. Mas, Kang, kita bantu cariin dompet saya nggak ya? Ayo siap. Hah? Itu. Di sana nih, di dekat itu. Motor kayaknya jatuhnya. Hah? Nggak ada. Mana ya? Ini kunci masih nempel lagi nih. Oh, di motor ya? Oh, bener. Oh iya. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah ketemu. Kirain jatuh. Nah, milik lah. Iya, alhamdulillah. Kang, punten ya. Saya ini sebenarnya dari Paten, Kang, sengaja datang ke daerah ini untuk mencari UMKM untuk saya berikan surprise. Dan hari ini yang terpilih adalah UMKM Akang. Saya pilih. Akang tahu Paten nggak? Tahu Pak. Nggak tahu? Itu program di TVRI, adanya setiap Jumat malam. Itu khusus untuk para UMKM supaya mendapatkan banyak ilmu tentang bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan usaha. Bagaimana caranya untuk bisa berinovasi supaya usahanya maju. Nah, Kang, kan ini saya mau kasih surprise buat Akang. Akang mau nggak sebentar matanya saya tutup ya? Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa? Ya boleh. Ntar Akang ikutin saya di belakang ya. Kita menuju ke gerobaknya Akang nih. Oke, nih ya. Siap, kita buka ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah rabbil alamin. Gimana rasanya? Ya alhamdulillah dan bisa jadi kenyataan Pak. Emang memang pengen banget punya kayak begini? Ya benar Pak.
Pengen banget punya gerobak kayak gini? Iya, betul. Ini kenyataan jadi nih? Alhamdulillah. Pateners, inilah dia salah satu UMKM yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten. Dibuat lebih keren gerobaknya, mendapatkan topi dan juga kaos langsung dengan brand sesuai dengan apa yang diinginkan. Tikar roti bakar. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Dan satu lagi, ini dia langsung dari Paten buat Akang. Tolong diterima bantuannya. Makasih, Pak. Ya, ini mau digunakan buat apa bantuannya? Modal lagi, Pak. Oke, selamat. Semoga sukses, usahanya semakin maju. Pateners, itulah tadi seorang UMKM yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. Dan buat teman-teman UMKM lain yang mau mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah, Anda bisa menghubungi ya di sini. Ya, mengakses website ini untuk bisa mendapatkan informasi lebih jauh untuk mendapatkan langsung bantuan dari pemerintah untuk UMKM Anda. Semoga Anda beruntung. Sampai jumpa. Lain episode tentunya masih bersama saya. Sampai jumpa. Terima kasih Paten karena sudah membuat saya buat tambah-tambahan modal. Gerobak saya di seperti bagus ini. Mudah-mudahan jualan saya semakin laris. Terima kasih Paten. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, nggak kerasa ternyata kita sudah tiba di penghujung acara. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Semoga Anda mendapatkan inspirasi dari acara ini. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada UMKM yang terus berjuang dan memutarkan roda ekonomi Indonesia. Dan juga untuk narasumber yang sudah hadir di episode kali ini. Untuk itu saya Kemal undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Semua boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi